benarkah kau memiliki pacar? Cao Ronghua bertanya saat dia melihat Hao Ren terus mengirim SMS. Bukan, hanya teman. Hao Ren menyingkirkan telepon selulernya sambil berkata. Zhao Jiai, di pihak lain, melihat ke arah Xie Yujia yang ada di barisan paling depan. Dia memperhatikan Xie Yujia sedang menulis catatan dengan teliti dan layar teleponnya tidak pernah menyala di mejanya. Dia tahu bukan Xie Yujia yang Hao Ren SMS. Jika bukan dia, mungkinkah Hao Ren berbicara dengan gadis lain? Dia tidak kembali kemarin malam, jadi bukan dengan Xie Yujia dia menghabiskan malam. Kita berempat selalu berkeliaran di sekolah, dan kita tahu dengan siapa Hao Ren berbicara. Dengan siapa lagi Hao Ren bisa menjalin hubungan? Zhao Jiai sedikit bingung karena dia menyadari senyuman rahasia di ujung bibir Hao Ren saat dia memeriksa pesannya. Dia tahu itu pasti seorang gadis. Atau Zhao Jiai tidak memikirkan pekerjaan bimbingan Hao Ren di malam hari. Sebaliknya, pikirannya menuju pada arah yang benar-benar berbeda, Suhan. Akankah Hao Ren begitu berani? Orang-orang telah bergosip tentangnya mengejar Suhan, tetapi hanya gosip. Tidak seorang pun yang benar-benar percaya Suhan akan menjadi pacar Hao Ren. Teng, 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 suara bel membuyarkan pikiran Zhao Jiai. Ayo, mari pergi makan. Yo Liren berteriak. Saat itu di luar hujan, dan tidak ada seorang pun dari mereka membawa payung. Tetapi, laki-laki tidak perlu payung, menjadi slogan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, mereka berempat berbaris dengan rapi, dan berlari menuju kantin. Kantin Yisin, yang terletak di antara gedung akademik E dan gedung administrasi F, adalah sebuah kantin besar dengan hidangan-hidangan yang enak dengan harga yang murah. Selain faktor-faktor ini, kantin itu selalu penuh selama waktu makan siang. Antriannya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk yang terlambat datang. Pada saat keempatnya tiba di kantin, antreannya sudah panjang. Hei! Yo Liren menyenggol Hao Ren dan menunjuk ke pintu kantin dengan dagunya. Xie Yujia menggoyangkan air hujan dari tubuhnya sambil berjalan masuk kantin. Setengah tubuhnya basah kuyup. Dia kemungkinan tidak membawa payung bersamanya hari ini karena dia tidak mengira akan hujan. Kaos putih itu menjadi sedikit tembus pandang setelah basah kehujanan, dan kulitnya sedikit bisa dilihat melalui kaosnya. Ketua kelas. Hao Ren melambai ke arahnya. Xie Yujia melihat ke arah Hao Ren dan mengangguk. Dia menghampiri sambil memeras air dari rambutnya. Sangat licik, kata Yo Liren dengan ringan. Dia pikir Hao Ren memanggilnya ke sini karena dia ingin melihat tubuh Xie Yujia di bawah kaos basah yang transparan dari jarak dekat. Namun, Hao Ren segera melepaskan jaketnya yang berwarna gelap dan meletaknya di tubuh Xie Yujia setelah dia menghampiri. Xie Yujia terpana saat jaket itu menutupi tubuhnya. Dia segera tersentuh dengan tindakan itu. Melihat semua itu, Zhao Jiai berpikir pada dirinya sendiri, Ren mahir dengan para gadis. Kaosmu basah, dan semua orang bisa melihat melaluinya, Hao Ren menjelaskan. Xie Yujia mengangguk menghargai. Dia berpikir karena dia sudah basah, akan lebih masuk akal untuk kembali mengganti baju dan mengambil payung setelah makan siang. Siapa yang tahu? Setelah melepaskan jaketnya, Hao Ren hanya mengenakan tank top putih tipis. Tubuhnya yang
hampir telanjang, dan juga basahnya, membuatnya kelihatan aneh di kerumunan. Untungnya udaranya tidak terlalu dingin. Walaupun masih hujan, suhunya tidak rendah. Meskipun sedikit tidak pantas bagi Hauren berdiri di kantin seperti ini, dia tidak akan masuk angin. Ketua kelas, kau bisa berdiri di depanku, Zhao Jiai berkata padanya dengan ramah sambil dia diam-diam mengagumi taktik hebat Hauren. Tidak apa-apa. Aku tidak seharusnya memotong antrian. Aku kesini bersama M. Alina, jadi aku akan mengantri di sebelah sana dengannya, kata Xie Yujia sambil berjalan menuju M. Alina yang tidak jauh dari mereka. Tiba-tiba setelah beberapa langkah dia berbalik. Terima kasih, Hauren. Aku akan mengembalikan jaketmu hari Senin, katanya. Hauren dengan murah hati menolaknya. Tidak apa-apa, kau bisa mengambilnya. Jaket itu sedikit kotor karena aku belum mencucinya beberapa hari, dia menjawab. Xie Yujia tertawa sambil mengendus jaket itu sedikit. Kemudian dia berjalan menuju M. Alina. Hebat nak. Kau punya beberapa gerakan? Yoliren meninju bahu Hauren saat dia melihat. Xie Yujia berjalan pergi. Gerakan apa? Dia basah kuyup. Tidak bolehkan aku meminjamkannya jaket? Hauren bersungut-sungut. Kau tertarik dengan Xie Yujia, bukan? Yoliren terlihat bersemangat. Hentikan. Kau cukup membuatnya malu kemarin, Hauren melihat sekilas padanya. Dia pasti tertarik padamu. Menilai dari pengalamanku. Zhao Jiai tiba-tiba bergabung dengan perbincangan mereka. Pengalaman apa? Bukannya kamu single juga, kata Hauren. Zhao Jiai tidak senang mengenai hal itu. Dia menepuk dadanya dan berkata, siapa bilang aku tidak berpengalaman sewaktu aku di sekolah menengah? Chaoronghua, Hauren, dan Yoliren segera menutup telinganya dan mulai menggelengkan kepala mereka. Mendengarkan sejarah Zhao Jiai yang luar biasa, lebih buruk daripada menonton pertunjukan drama yang membosankan. Hauren mengganti bajunya setelah makan siang, dan mereka menuju kelas menggambar mekanik di sore hari. Keempatnya memilih kelas yang sama, tetapi Xie Yujia tidak mendaftar mata kuliah ini. Sehingga, dia tidak akan berpapasan dengan mereka dan pasti tidak akan bisa mengembalikan jaket Hauren. Minggu sekolah mereka berakhir bersamaan dengan kelas selama 2 jam itu berakhir. Kafe internet adalah tempat yang harus dituju pada saat Jumat sore. Namun, daripada bergabung dengan mereka, Hauren berkata dia harus pulang ke rumah akhir pekan itu. Yoliren dan teman-temannya tahu tentang kejadian neneknya, dan mereka pikir dia sedang buru-buru pergi menemui neneknya. Oleh karena itu, mereka tidak memaksa. Hauren berpamitan pada mereka dan memasukkan 2 payung ke dalam tasnya. Kemudian, dia menggunakan bus menuju sekolah menengah Lingzhao, di mana Zhao Yanzi berada. Saat itu hampir jam 2, dan hanya sekitar 10 menit dari akhir ujian tengah semester mereka yang terakhir. Jalan di luar dipenuhi dengan mobil-mobil seperti Audi, BMW, Mercedes, dan Bentley, rasanya seperti pameran mobil mini. Sekolah menengah Lingzhao adalah sekolah menengah terbaik di kota Lautan Timur. Sekolah privat Lingzhao memiliki sebuah sekolah menengah dan sekolah tinggi. Anak-anak dari sekolah menengah dapat masuk ke sekolah tinggi setelah lulus,
Jadi sekolah ini tidak saja memiliki murid terpandai di kota Lautan Timur tetapi juga menerima anak-anak dari orang-orang yang paling kaya dan berpengaruh di kota itu. Hao Ren satu-satunya orang di sini yang menjemput seorang murid hanya dengan payung di tangannya. Musik yang menyenangkan terdengar dari sekolah. Kemudian, orang tua yang menunggu keluar dari mobil mereka dan mencari anak mereka. Kenyataannya, meskipun jika saat itu hanya hari Jumat biasa selain musim ujian tengah semester, tempat ini masih dipenuhi mobil-mobil. Karena sekolah ini semi sekolah asrama, sebagian besar murid dapat pulang ke rumah di akhir pekan. Sekelompok besar anak-anak sekolah menengah yang energik bergegas menuju gerbang sekolah dengan seragam biru mereka. Mereka bergerak ke depan seperti gelombang laut. Para orang tua memanggil nama anak-anak mereka, dan anak-anak itu memasuki mobilnya. Hao Ren juga bergerak ke depan mencari Zhao Yanzi. "Mengapa kau di sini, Paman?" Hao Ren tidak menemukannya di gelombang. Namun, dia muncul di depannya seperti kali yang terakhir. "Wem, aku kesini untuk menjemputmu," kata Hao Ren sambil melemparkan payung di tangannya. "Sejak kapan ini giliranmu menjemput Zi?" Sebuah suara yang garang terdengar di sebelah mereka. Hao Ren berbalik dan melihat paman ketiga menatapnya sambil berdiri di sebelah Mercedes hitam. Matanya yang besar dan alisnya yang lebat berdiri di tengah kerumunan. Hao Ren tidak mengira akan melihat paman ketiganya di sini. Dia tertegun sesaat dan mengabaikannya. "Hei, nak, aku bicara denganmu." Zhao Kuo berteriak tidak sabar saat dia tidak mendapat reaksi apapun dari Hao Ren. Mengabaikannya lagi, Hao Ren berpaling ke Zhao Yanzi dan berkata, "Sekarang paman ketigamu ada di sini, jadi lupakan saja." Dia meletakkan satu payung itu kembali ke tasnya. Kemudian dia melihat ke arah hujan yang menetes, membuka payungnya yang lain, dan berjalan pergi. "Wah, pemarah sekali." Zhao Yanzi cemberut sambil menatap punggungnya. Dia berlari dan menarik tangannya setelah beberapa detik. "Kenapa marah-marah seperti anak kecil? Kau bisa kembali bersama kami sekarang karena paman ketiga ada di sini menjemputku?" Dia bertanya. "Aku tidak akan masuk ke mobil paman ketigamu." Hao Ren dengan lembut menepiskan tangannya. "Kamu bilang apa, nak?" Zhao Kuo mendengarnya dengan pendengarannya yang tajam dan berteriak dari kejauhan. "Keras kepala, pemarah." Zhao Yanzi menghentakkan kaki kanannya dan memutuskan meninggalkan Hao Ren sendirian. Dia berlari-lari kecil menuju paman ketiganya di gerbang sekolah. Dia sedikit tersentuh ketika dia melihat Hao Ren menunggu di gerbang sekolah dengan sebuah payung, meskipun dia tidak menyukai, "Paman, ini. Lupakanlah dia dan mari pergi." Zhao Kuo merasakan suasana hati Zhao Yanzi yang buruk. Setelah dia membuka pintu untuk membiarkan Zhao Yanzi masuk, dia menyalakan Mercedes hitam itu. Dalam diam Hao Ren berjalan menyusuri jalan dengan payungnya. Dia mengabaikan mobil-mobil jutaan yuan yang melewatinya karena satu-satunya yang dia pedulikan hanya neneknya. Hanya sebuah ide serampangan saja untuk menjemput Zhao Yanzi dari sekolah. Dia tidak melakukannya untuk membuat Zhao Yanzi gembira. Jika ada, dia melakukannya sebagai hadiah karena kerja kerasnya akhir-akhir ini. Saat Mercedes hitam itu melintas, Zhao Yanzi melihat ke belakang ke arah Hao Ren yang berjalan sendirian.
Tiba-tiba dia merasa kasihan padanya. Paman ketiga, sudahlah. Mari membawanya bersama kita, Zhao Yanzi berkata. Aku tidak membawanya, dia pikir dia siapa? Zhao Kuo berkata dengan angkuh. Mobil itu meninggalkan Hao Ren di belakang sementara mereka berbicara. Zhao Yanzi berbalik kembali untuk melihat ke arah Hao Ren yang sedang berjalan-jalan di tengah hujan, dan tiba-tiba dia berkata pada paman ketiganya, Paman ketiga, hentikan mobilnya. Kenapa? Apa kau melupakan sesuatu? Mendengar Zhao Yanzi berteriak, Zhao Kuo segera memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Kau duluan saja, paman ketiga. Bawakan ranselku bersamamu. Zhao Yanzi membuka pintu mobil itu dan melompat keluar. Sekarang hujan. Zhao Kuo mendesak. Tidak apa-apa, dia berlari melewati sebuah genangan ketika airnya memantulkan kaki-kaki pucatnya yang kurus. Hao Ren sedang berjalan dengan kepala menunduk di bawah payungnya saat tubuh kecil itu memasuki pandangan matanya. Dia menaikkan kepala dan melihat Zhao Yanzi berdiri di depannya, terengah-engah. Beri aku payungnya, dia mengulurkan tangannya. Hah? Hao Ren tidak menyadari apa yang dia maksudkan. Beri aku payung. Dia mengulanginya dengan suara yang lebih keras. Hao Ren menatapnya sambil mengambil payung yang lain dari dalam tasnya, bingung. Zhao Yanzi segera meraihnya dari Hao Ren, membukanya dan berjalan di depan dengan langkah-langkah yang besar. Hao Ren bergegas menyusulnya. Apa yang kau lakukan? Kau berjalan denganku sedangkan ada sebuah mobil menunggumu. Hao Ren bertanya padanya. Siapa yang mau menemanimu? Tidak bisakah aku hanya menikmati hujannya? Zhao Yanzi melompati sebuah genangan kecil dan cemberut. Paman ketiga memundurkan Mercedes itu ke arah mereka dan menurunkan jendela. Tidak apa-apa, paman ketiga. Kau bisa pulang lebih dulu. Zhao Yanzi melambai padanya. Zhao Kuo melihat ke arahnya dengan bingung saat dia menyadari ketidaksabaran dalam suara Zhao Yanzi. Dia merasa bersalah dan bertanya-tanya jika dia telah melakukan sesuatu yang salah. Benar-benar semakin sulit memahami gadis kecil ini. Dia begitu marah pada anak laki-laki ini, sehingga dia menginginkannya mati, tetapi sekarang dia mendesah sambil memperhatikan keduanya berjalan berdampingan. Kemudian, dia menginjak pedal gas dan menuju ke rumah. Tetesan hujan jatuh dengan lebatnya dari langit. Udaranya sudah lama belum sesejuk ini. Angin yang sejuk dan menyegarkan membuat mereka merasa sangat nyaman. Sepatu dan kaos kaki Zhao Yanzi menjadi basah, namun dia masih memaksa berjalan daripada menggunakan bis atau memanggil taksi. Bagaimana ujiannya? Tanya Hao Ren. Begitulah, dia menjawab. Kemudian dia menambahkan, kau tidak membantuku menyontek. Kau seharusnya bergantung hanya pada dirimu sendiri sewaktu ujian. Bagaimana bisa kau menyontek? Hao Ren berkata dengan sikap moral yang tinggi. Jangan bilang kau belum pernah menyontek. Zhao Yanzi berkata dengan jijik. Hao Ren memeriksa masa lalunya dan menyadari dia tidak terlalu bersikap benar juga selama ujian sekolah menengahnya. Namun, dia diam-diam berdalih untuk dirinya sendiri. Kita hanya menggunakan kertas. Contekan. Dan pelanggaran yang paling serius adalah mengintip kertas yang lain. Tidak ada.
Yang seterus terang itu bertanya jawabannya melalui telepon seluler. "Kapan kau akan mendapatkan hasilmu?" tanya Hao-Ren. "Sangat menjengkelkan, kau bukan orang tuaku." Zhao Yanzi memutar matanya kepadanya. Hao-Ren diam-diam berdalih, "Aku tutor Mumu, dan aku calon suamimu." Melihat begitu defensifnya dia, Hao-Ren tetap diam sambil mereka terus melanjutkan berjalan. Dia tidak menjawab satupun pertanyaannya. "Kau dan ketua kelas itu, apa yang terjadi dengan kalian berdua akhir-akhir ini?" Zhao Yanzi tiba-tiba bertanya setelah melangkah beberapa langkah. "Mengapa kau bertanya?" Hao-Ren tertarik. "Hanya penasaran." Dia mencemberutkan mulutnya dan sedikit mempercepat jalannya. Hao-Ren berpikir pada dirinya sendiri sambil bergegas dan mengejarnya. Mungkinkah dia berpikir Xie Yujia adalah pacarku di sekolah? Tidak pernah berpikir Zhao Yanzi bisa cemburu juga. Pikir Hao-Ren saat melihat wajah cantiknya. Mereka bergegas dan sekali-sekali melambat sampai mereka tiba di rumah Zhao Yanzi. Mercedes hitam Zhao Kuo diparkirkan di luar. Zhao Yanzi mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu dan segera mendengar pertengkaran di antara ayahnya dan paman ketiganya di ruang tamu. "Apa? Kakak, kau mengundang orang-orang jahanam itu dari lautan barat?" Suara Zhao Kuo yang keras memasuki telinga Hao-Ren. "Tenang, kita ada tamu di sini." Zhao Guang menenangkannya. "Kita harus mengundang mereka baik kau menyukainya atau tidak. Lagi pula mereka dulu berhubungan dengan kita. Jika kita tidak mengundang mereka ke pesta ulang tahun Zi, hal itu akan seperti memperlihatkan perpecahan di muka umum." "Kakak." Zhao Kuo menghentikan dirinya sendiri saat dia melihat Hao-Ren dan Zhao Yanzi telah kembali. "Ayah, paman ketiga, aku pulang." Zhao Yanzi berjalan ke dalam dan meletakkan payung di sudut. "Paman." Hao-Ren ikut masuk dan menyapa. Dia tidak ingin terlihat tidak sopan di depan Zhao Guang meskipun dia tidak menyukai Zhao Kuo. "Di mana nenekku?" Hao-Ren bertanya. "Hehe, dia memasak makan malam bersama Honyu di dapur." Zhao Guang tertawa. Kemudian, dia berbalik pada Zhao Kuo dengan wajah yang datar dan berkata, "Kau, mari ke ruang kerja bersamaku." Wajah Zhao Guang berubah merah saat dia menunduk. Kemudian dia mengikuti Zhao Guang, yang lebih tinggi dan lebih kekar, ke dalam ruang kerja.